Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya, karena kebetulan udah jam 9, udah lebih, maaf ya, lebih 20 menit. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada Sabtu pagi yang penuh berkah ini, kita dapat berkumpul baik secara langsung di Gedung 2 maupun melalui Zoom meeting dalam acara pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta semua umatnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, perlindungan, dan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Umar dan Abah yang dirahmati Allah, dengan penuh kehangatan kami mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di keluarga besar TKN Gedung 2. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara hari ini. Perkenalkan, saya Ustazah Novi yang insya Allah akan memandu jalannya acara pada hari ini yang mengangkat tema support system sesuai fitrah. Sebuah tema yang sangat relevan ya Umar, apalagi untuk di zaman sekarang yang menuntut kita untuk kembali mengenal peran, identitas, dan kebutuhan manusia sesuai ciptaannya. Acara ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan ilmu dan wawasan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak sesuai tuntutan Islam agar terbentuk generasi yang solih dan solihah, penerus umat yang bertakwa dan berakhlak mulia. Semoga kegiatan ini menjadi amal jariah bagi kita semua, serta menambah semangat dan ilmu dalam mendidik anak-anak kita dengan cinta, hikmah, dan nilai-nilai Islam yang memang sudah seharusnya. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut pemateri kita hari ini, yaitu Ustazah Nur Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan kepada umahat semua yang sudah berkenan hadir pada hari ini di waktu liburnya ya. Mungkin banyak dari saudara-saudara kita juga yang ingin hadir hari ini, tapi qadarullah mungkin ada suatu hal yang tidak memungkinkan sehingga mengikuti kegiatannya melalui Zoom atau juga mungkin nanti melalui rekaman. Jadi kami mengapresiasi umahat yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh umahat dan kita semua pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka dulu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sharing aja mungkin ya ya, karena kan kita sama-sama pembelajar gitu, jadi tidak ada yang lebih paham maupun yang kurang paham gitu, jadi kita sama-sama belajar setiap harinya, karena kan belajar itu adalah kewajiban seorang muslim, jadi setiap usia yang kita lewati itu adalah waktu kita untuk belajar dari siapapun selama itu hal baik gitu ya, dan menyerukan kepada kebenaran gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk umat sekalian, bisa tersampaikan dengan baik, dan dapat dipahami dengan baik pula. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai support system dalam perkembangan anak sesuai fitrahnya. Sebagai pendahuluan, sebagaimana yang kita tahu juga di zaman sekarang ini di era digital gitu ya, banyak tantangan bagi kita sebagai orang tua dalam membersamai anak gitu. Apalagi dengan pengaruh dari gadget khususnya gitu, untuk anak-anak yang sudah mulai mengenal gadget atau yang
tanpa kita ketahui mungkin dari temannya, dari lingkungannya yang tanpa sadar dikenalkan dengan gadget, pasti itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Nah, dalam sebuah jurnal pendidikan dikatakan bahwa ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung itu bisa memberikan dampak positif bagi tumbuh kembangnya, apalagi kalau misalkan didukungnya secara fisik. Jadi secara fisik itu orang tuanya hadir di sekitar anak, terus juga secara emosional juga membersamai anak, kemudian juga ditambah dengan fasilitas yang memadai untuk pendidikan anaknya. Itu qadarullah. Qadarullah ya. Itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang anaknya sendiri. Nah, tumbuh kembang anak ini didukung oleh yang namanya support system. Apa itu support system? Support system adalah orang-orang di sekitar anak yang bisa mendukung anak untuk tumbuh kembangnya, serta juga ada di sekitar anak ketika anak mengalami kesulitan. Jadi bukan hanya membersamai anak ketika anak bahagia saja, tetapi juga ketika anak merasa sedih dan butuh teman untuk mencurahkan isi hatinya, seperti itu. Support system di sini juga memberikan rasa aman untuk anak. Jadi anak itu bisa bercerita secara lugas, secara luas kepada orang tuanya, khususnya untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang ingin dia miliki mungkin, atau apa yang ingin dia ceritakan kepada orang tuanya. Nah, support system terdekat bagi anak, khususnya di rumah itu adalah orang tua. Apabila di rumahnya ada kakek dan neneknya, mungkin itu juga menjadi support system untuk anak tersebut. Kalau di sekolah, support sistemnya tentu ada para pendidik, yaitu guru-gurunya yang menjadi partner untuk orang tua membersamai tumbuh kembang anak. Nah, untuk support system sendiri, termasuk di dalamnya adalah yang pertama, dukungan emosional untuk anak. Jadi support system ini berperan untuk mendukung emosional anak. Kan kalau di rumah itu otomatis anak mulai mengenal emosi sedih, emosi kesal, bahagia, dan itu juga bisa dicurahkan kepada orang-orang terdekatnya. Misalnya ketika anak ingin sesuatu, kemudian kita belum memberikannya kepada anak, otomatis kan anak bisa menangis atau mungkin ada anak yang berteriak. Nah, tugas kita sebagai support system adalah memvalidasi emosinya anak. Jadi tidak kita tahan, tidak kita bentak misal, atau tidak kita larang anak supaya meredam emosinya begitu saja, karena khawatirnya jika anak tersebut diredam emosinya, semakin lama akan semakin menumpuk emosi di dalam jiwanya gitu. Khawatirnya akan membentuk karakter yang kurang baik mungkin di kemudian hari. Jadi dikhawatirkan menjadi bom waktu untuk anak itu sendiri. Bisa jadi sewaktu-waktu dia akan meledak-ledak emosinya seperti itu, karena sejak kecil mungkin tidak dibiasakan untuk merilis emosinya oleh orang terdekatnya, seperti itu. Yang kedua juga dukungan emosional ini berupa mendengarkan secara aktif. Jadi ketika anak bercerita kepada orang tua itu, kita pastikan menyimak apa yang anak ceritakan, kemudian juga dengan dengan adab dan akhlak juga menunjukkan kepada anak bahwa ketika anak itu bercerita, kita melihat matanya gitu. Jadi kita menyampaikan kepada anak secara tidak langsung bahwa kita itu hadir di dekat anak. Jadi kalau misalnya anak mau bercerita apapun, silahkan gitu, kita terbuka untuk anak. Jadi anak tidak merasa canggung. Dari situ juga memotivasi anak untuk semakin percaya diri untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, terus juga untuk menyampaikan pendapatnya misalnya seperti itu. Karena kan ketika dia misal keluar dari lingkungan rumah, otomatis dia akan menemukan banyak orang di sekitarnya. Dan banyak orang tersebut juga tidak tertebak bagaimana karakternya, seperti itu. Anak juga akan belajar bagaimana menghadapi orang-orang di sekitarnya dari respon orang tua di rumah gitu. Jadi kalau misalkan ketika anaknya rewel, misal kita anggap seperti itu. Nah, respon dari kitanya, misal kita membiarkan anak begitu saja diabaikan lah istilahnya gitu. Bisa jadi nanti ketika di lingkungan luar, ketika dia melihat anaknya, temannya mungkin ada yang menangis atau seperti apa, dia bisa membiarkan juga seperti contoh yang dia dapatkan dari rumah gitu. Jadi apa yang anak lihat di rumah itu bisa dia terapkan di luar gitu. Kan kita mungkin inginnya anak tuh memiliki empati yang tinggi, memiliki rasa percaya diri juga. Jadi ketika dia berhadapan dengan teman-temannya, dia bisa menunjukkan emosi yang seharusnya. Misalnya seharusnya dia menunjukkan empati atau simpati yang besar kepada orang lain,
tapi karena dari rumahnya mungkin tidak dibiasakan sehingga dia bingung gitu ketika menghadapi dunia luar seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang aman juga untuk anak. Lingkungan aman yang untuk anak di rumah itu yaitu berhubungan dengan emosinya. Jadi diharapkan juga anak-anak tidak mendengar seperti misalkan kalau orang tuanya ada konflik begitu ya, tidak dibiarkan anak untuk mendengar berantemnya orang tua gitu. Jadi dibiarkan anak tuh untuk mendengar hal-hal yang baik yang tenang saja di rumah gitu. Jadi ketika misal kan pasti namanya orang tua mungkin ada satu atau dua hal yang diperdebatkan begitu ya. Jadi kita pastikan anak itu tidak menyaksikan hal tersebut supaya anak merasa bahwa oh ya orang tua saya itu baik-baik aja gitu, hubungannya baik-baik saja. Jadi itu juga bisa membantu anak supaya emosinya tetap stabil seperti itu. Selanjutnya, dukungan dari support system berupa dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini ya berhubungan dengan masyarakat luas ya. Jadi kita bisa membangun keterampilan sosialnya. Yang pertama, mendorong anak untuk mau berinteraksi dengan orang lain. Khususnya misalnya anak yang baru masuk sekolah seperti di sini gitu ya. Kan banyak anak-anak, banyak teman-temannya, terus juga anak-anak juga bertemu dengan guru baru, dengan orang tua murid yang lain gitu. Jadi ada beberapa anak mungkin yang belum terbiasa dengan hal tersebut, jadi lebih banyak diam, misalkan seperti itu. Atau ada anak yang sudah secara mandiri bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dengan baik. Nah, tentu kita sebagai orang dewasa perlu untuk membimbing atau mendorong anak yang mungkin kelihatannya masih ragu-ragu untuk beradaptasi. Jadi misalkan kita dorongnya itu dengan ajak untuk ngobrol anak lain gitu ya. Misalkan kita coba dulu untuk ajak diskusi atau ajak interaksi atau ajak perkenalan dengan anak yang lain. Kemudian kita ajak anak kita untuk main juga sama anak tersebut. Misal kita tanya ke anak temannya ini namanya siapa, misalkan kayak gitu. Terus suka main perosotan nggak, misalkan gitu. Ternyata anak kita juga misalkan suka main perosotan. Nah, karena mungkin dia masih ragu untuk mengajak temannya, jadi kita bisa awali dengan mengajak temannya dulu. Jadi supaya anaknya itu merasa aman, oh ya temannya itu juga baik-baik aja kok diajak ngobrol sama ibu aku gitu. Jadi dia juga tidak takut atau ragu untuk interaksi dengan temannya seperti itu. Kemudian dukungan lingkungan ini termasuk juga nutrisi yang seimbang bagi anak gitu ya. Jadi nutrisi yang seimbang untuk anak itu mencakup proteinnya, karbohidratnya, kemudian juga sayur dan buah. Mungkin didapati juga beberapa anak ada yang tidak suka sayur dan buah, itu bisa dikonsultasikan mungkin ya lebih jauhnya kepada dokter spesialis anak atau ahli gizi gitu seperti apa, karena mungkin butuh dengan peninjauan yang detail gitu. Adapun untuk nutrisi di rumah, kita tetap sediakan makanan yang mungkin kalau untuk anak-anak itu yang tidak mengandung banyak gula gitu ya, karena kan itu juga bisa mempengaruhi hormon di dalam tubuh anak gitu. Jadi bisa semakin aktif kan biasanya kayak gitu. Terus juga kalau misalkan anaknya yang tantrum biasanya jadi semakin tantrum gitu kalau kebanyakan makan gula biasanya seperti itu. Selanjutnya juga ada dukungan akademis untuk anak. Nah, dukungan akademis ini berupa fasilitas belajar, kemudian bimbingan belajar, dan dorongan untuk mau belajar. Seperti yang saya temui waktu MPLS kemarin, misalkan contohnya ada anak ketika meronce itu, anaknya itu menyerah ketika mau memasukkan manik-manik ke dalam benangnya gitu ya, karena dia merasa kesulitan. Nah, kita untuk mendorong anak supaya mau melakukan hal tersebut, kita bisa contohkan dulu, terus juga kita bisa arahkan misal, oh ya misal ibu yang pegang benangnya, misal kamu yang masukkan manik-maniknya atau sebaliknya. Jadi kita bisa siasati supaya anak tetap ikut terlibat atau minimal melihat, memperhatikan apa yang kita kerjakan gitu. Jadi ketika anak mau belajar sesuatu, kemudian anaknya menyerah gitu ya karena sulit, tidak kita biarkan ya udah gitu aja ditinggalkan aja pekerjaannya, tapi kita bimbing supaya anak juga tetap mau mengikuti, misalkan dengan minimal memperhatikan seperti itu. Yang selanjutnya adalah pentingnya pendidikan berbasis fitrah dalam perkembangan anak. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa support system itu adalah yang mendorong anak untuk membangun rasa aman, kepercayaan diri, dan dukungan emosional yang dibutuhkan oleh anak. Caranya dengan mendukung emosionalnya, mendukung sosialnya, lingkungan, serta akademisnya.
Nah, kemudian bagaimana pendidikan berbasis fitrah dalam perkembangan anak itu? Nah, pendidikan itu tentunya adalah suatu hal yang penting bagi anak dalam menghadapi dunia bermasyarakat. Nah, tanggung jawab pendidikan ini tentunya yang utama adalah di tangan orang tuanya selain di tangan para pendidik di sekolah. Orang tua berusaha untuk mendidik anak dalam hal kebaikan. Karena ini dalam hadis riwayat Al-Hakim disebutkan bahwa tiada suatu pemberian yang terbaik, yang utama bagi anak dari orang tuanya melainkan pendidikan yang terbaik. Jadi ketika kita mengajarkan pendidikan yang terbaik kepada anak itu adalah suatu hal bekal yang berharga untuk anak di masa depan. Seperti itu. Kemudian juga anak terlahir di atas fitrahnya. Sebagaimana hadis dari Imam Muslim bahwasannya setiap manusia dilahirkan oleh ibunya di atas fitrah. Nah, fitrah di sini maksudnya kalau dalam konteks secara luas adalah fitrah di mana seseorang memiliki kecenderungan kepada hal yang benar, kepada kebenaran dan menjauhi keburukan. Itu secara umumnya. Adapun dalam konteks Islam, untuk fitrah sendiri itu merujuk kepada kecenderungan diri kepada agama yang hak. Begitu. Jadi setiap anak atau setiap manusia itu terlahir dalam keadaan muslim begitu. Adapun jika anak tersebut keluar dari fitrahnya yaitu beragama yang lain misalnya itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan orang tua juga biasanya seperti itu dalam hadisnya. Nah, jadi dalam hadis itu bahwasanya setiap orang kan dilahirkan dengan fitrahnya yaitu memiliki kecenderungan kepada Islam gitu ya. Kemudian siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk keluar dari fitrahnya maka itulah ketetapan dari Allah. Jadi jangan sampai kita bertanya-tanya kenapa ya misalnya anak kita itu misal udah diajari hal kebaikan tapi qadarullah masih melakukan keburukan misal gitu. Itu kan bagian dari proses anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi itu juga suatu ketetapan dari Allah gitu. Jadi kita sebagai muslim meyakini bahwa setiap takdir dari Allah adalah baik gitu untuk kita semua. Jadi kita tidak perlu bertanya-tanya kenapa ya begitu, kenapa begini, karena Allah itu menghendaki apa yang Allah kehendaki. Terus juga Allah tidak akan ditanya mengenai apa yang Allah tetapkan, melainkan kitalah yang akan ditanya oleh Allah atas apa yang kita kerjakan gitu. Kitalah yang akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, bukan Allah yang akan ditanya kenapa Allah menakdirkan ini kepada kami gitu ya. Jadi kita sebagai seorang muslim fitrahnya harus meyakini bahwa takdir Allah itu adalah baik. Kemudian juga fitrah manusia adalah untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi dalam perkembangan anak tentu kita harus mendampingi anak dalam emosional dan sosialnya. Nah, dalam fitrahnya sendiri kita mengenalkan anak mengenai agama Islam gitu ya, mengenai siapa Allah, kemudian siapa nabi kita, kemudian bagaimana agama kita gitu, bagaimana kita beribadah kepada Allah, kemudian juga adab dan akhlak kepada orang tua, kepada temannya, itu kita ajari sesuai fitrahnya. Karena setiap anak juga pasti mengetahui ketika anak itu memiliki adab yang buruk, misalnya anaknya suka berteriak atau misalkan tanpa sengaja memukul temannya, pasti ketika kita tanya itu perbuatan baik atau tidak, anak secara fitrahnya akan menggeleng gitu ya. Jadi anak juga sebetulnya tahu bahwa hal itu tidak baik untuk dilakukan. Tinggal kitanya sendiri yang membimbing anak supaya dia tahu dan dia bisa konsisten untuk menjalankan perannya sebagai manusia yang baik gitu. Jadi tetap kita memberikan bimbingan dan dorongan kepada anak agar berlaku baik. Nah, untuk fitrah sendiri dalam perkembangan anak merujuk pada potensi-potensi bawaan yang dimiliki setiap anak sejak lahir. Potensi ini meliputi fitrah untuk keimanan, kemudian fitrah belajar, dan fitrah bakat. Fitrah keimanan ini yang itu tadi adalah beragama gitu ya. Fitrah keimanan itu kita mengajarkan kepada anak siapa Allah, Rasulnya, kemudian juga agamanya. Kemudian bagaimana cara beribadah kepada Allah. Adab dan akhlak kepada orang tua, kepada orang lain itu termasuk ke dalam keimanan, fitrah keimanan. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami bahwa Islam itu untuk diamalkan. Jadi bukan hanya kita ajarkan, tapi bukan hanya kita ajarkan teorinya, tapi kita juga mencontohkan kepada anak gitu. Misalnya kalau anak usia dini itu
pada praktek sholat. Contohnya kita perlihatkan dengan rutinitas kita tiap kan waktu sholat itu konsisten ya, misalkan subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kita perlihatkan kepada anak, walaupun anak itu belum praktek secara langsung, tapi paling tidak dia tahu. Dan beberapa kabar juga dari orang tua murid sebelumnya, suka ada anak tuh yang justru mengingatkan anaknya, misal di waktu asar nih udah terdengar azan, malah anaknya sendiri yang mengingatkan orang tua untuk sholat gitu. Jadi paling tidak dari situ anak sudah mengetahui rutinitas kita sebagai muslim adalah sholat gitu. Nah kemudian juga dalam fitrah belajar itu adalah setiap anak adalah pembelajar alami. Jadi kan setiap anak itu mencontoh ya dari orang tua, memiliki rasa ingin tahu dan potensi yang besar gitu. Jadi tinggal dari kitanya sendiri yang memfasilitasi kepada anak. Nah, fasilitas dari di sini itu masuk kepada fitrah bakat. Jadi setiap anak itu yang memiliki rasa ingin tahu, otomatis kita bisa melihat bakat atau potensinya itu di sebelah mana. Misal anak itu sukanya coret-coret gitu ya, pakai pensil warna, atau mungkin suka melukis gitu. Jadi kita bisa fasilitasi, kita berikan alat-alat lukis, jadi biar anak itu bisa menyalurkan kreativitasnya di alat tersebut. Kemudian kalau misalkan kita melihat anak itu suka main air, misalnya di kamar mandi, suka masuk ke bak mandi mungkin atau ke ember, jangan dulu kita hakimi bahwa itu perbuatan atau misalkan kita cap nakal gitu ya. Bisa jadi anak itu menunjukkan potensinya, mungkin dia memang hobi untuk main air, bisa kita fasilitasi dengan les berenang misalkan kayak gitu. Barangkali memang dia punya potensi menjadi atlet berenang mungkin seperti itu. Jadi setiap hal yang dilakukan anak itu pastikan kita tidak langsung menghakiminya bahwa langsung kita cap bahwa anak itu A atau anak itu B gitu ya. Jangan langsung kita cap bahwa dia nakal, tetapi kita lihat dulu kira-kira tujuannya ini kemana ya. Misalkan anaknya itu suka bereksplorasi, mungkin dia itu tertarik dengan hal-hal yang edukatif mungkin gitu. Jadi misalkan ketika dia suka mencampurkan warna tiba-tiba, atau mungkin dia suka bermain dengan tanah atau pasir atau benda alam lainnya, kita bisa fasilitasi dia dengan bermain ke taman mungkin. Terus kita juga kenalkan tanah itu mungkin ada beberapa jenis gitu mungkin, atau tanaman juga ada beberapa jenis gitu. Jadi selain anak itu menyalurkan keinginannya, juga mendapatkan edukasi dari kita tentang hal yang dia sukai seperti itu. Nah, pentingnya pendidikan berbasis fitrah ini adalah yang pertama untuk membentuk karakter anak. Membentuk karakter anak ini membantu anak untuk mendapatkan karakter yang kuat dan positif sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi ketika kita sudah mengajarkan kepada anak adab dan akhlak yang baik, kita berharap bahwa anak itu bisa menjadi orang yang memiliki karakter gitu ya. Memiliki karakternya itu dalam artian juga tidak merugikan dirinya sendiri maupun orang lain gitu. Jadi ketika dia misalkan mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari temannya, dia sudah memiliki karakter yang kuat untuk membela dirinya sendiri. Misal membela dirinya dengan cara tidak melukai orang lain. Misalnya kita tanamkan dari rumah, kalau misalkan kamu ketemu sama teman misalkan yang kurang baik, bisa dikasih tahu dulu bahwa kamu tidak suka dengan hal tersebut dari temannya, misalkan kayak gitu. Tapi kalau temannya masih tetap melakukan hal yang kamu tidak sukai, bisa ditinggalkan aja. Kamu bisa cari teman yang lain yang tidak akan menyakiti kamu gitu. Jadi kita ajari kepada anak mungkin bisa memilih teman yang baik juga, tetapi juga tidak memusuhi teman yang dia tidak baik seperti itu. Kemudian juga pentingnya pendidikan berbasis fitrah adalah untuk mengoptimalkan potensi. Seperti yang tadi sudah disinggung sebelumnya, mengoptimalkan potensi adalah membantu anak mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Jadi ketika kita mengetahui kira-kira anaknya suka atau minat bakatnya itu di mana, kita fasilitasi anak supaya dapat tersalurkan dengan baik. Jangan sampai ketika misalkan anak itu suka coret-coret tembok misalkan seperti itu, terus kita marah begitu aja, tapi kita kasih alternatif lain. Nih misalnya ibu kasih kanvas atau mungkin kertas supaya kamu bisa coret-coret di sini gitu. Jadi anak juga mengetahui media mana yang boleh dia coret dan mana yang tidak boleh seperti itu. Kemudian menciptakan
kebahagiaan untuk anak. Jadi ketika anak itu mendapatkan dukungan secara emosional dan sosial dari orang tua, otomatis dia akan memahami dan mengembangkan fitrahnya bahwa orang tua itu ada di dekat anak untuk mendukung dia, bukan untuk dia. Jadi dia bisa lebih dewasa kepada orang tua, kepada orang-orang di sekitarnya untuk menunjukkan jati diri dia yang sebenarnya. Gitu. Kemudian juga dengan memahami dan menerapkan pendidikan berbasis fitrah itu diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang beriman, berilmu, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, yang jadi catatan juga di sini ketika kita membersamai anak dalam tumbuh kembangnya, jangan sampai kita membebani diri kita sendiri maupun anak dengan ekspektasi yang besar gitu, karena setiap orang juga pasti tidak semuanya bisa memenuhi ekspektasi orang lain begitu ya, apalagi anak kita juga kan masih proses tumbuh kembang, maka dari lebih bijak dalam membersamai anak. Ketika anak misalkan menunjukkan potensi tertentu, kita dukung saja berdasarkan proses, bukan dari hasilnya. Jadi kalau misalkan anak itu menunjukkan hasil yang mungkin menurut kita kurang baik atau belum sesuai, kita tetap apresiasi dia melalui prosesnya, bahwa dia itu mau berjuang untuk tumbuh kembang dia sendiri gitu. Jadi kita dukung itu bukan melalui hasilnya, tapi dari proses anak tersebut untuk belajar. Seperti itu mungkin yang bisa disampaikan sedikit. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau sudah cukup? Tidak, Pak. Mungkin untuk Abah, terutamanya ada hal yang ingin didiskusikan terkait materi yang baru saja disampaikan sama Ustaz Jainur. Mungkin di rumahnya Uma ada kendala apa untuk anandanya, mungkin boleh ditanyakan ke Ustaz Jainur untuk dibantu. Boleh. Waalaikumsalam. Anak saya kan kalau misalnya kasih tahu ini nggak boleh, kadang suka dulu ya, suka kayak nggak mau langsung dengar gitu, misal ya kalau juga banget gitu. Masya Allah. Kayak barusan duduk jadi. Oh iya, Umu Talita ya. Umu Talita teh dari gedung 1 ya, gedung 1. TKA. Oh iya, Insya Allah izin menjawab ya untuk teman-teman yang di Zoom, barangkali kurang terdengar suaranya. Jadi pertanyaan dari Umu Talita adalah gimana mengatasi atau menyikapi anak mungkin yang tidak mau langsung dengar gitu ya, udah kita dikasih tahu. Nah, izin menjawab yang saya tahu gitu ya, sekadar sharing saja. Untuk anak itu pastinya seperti kita jadi kita melihat anak itu bukan sebagai anak kecil gitu ya, tapi sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran, yang mempunyai keinginan. Jadi pasti anak juga punya pendapatnya sendiri gitu ya, Kalau misalkan kita kasih taunya menurut kita misalkan baik, misalkan tes itu, tapi menurut anak dia tuh punya pilihan yang lain. Mungkin kita bisa tanyain dulu, menurut Uma baiknya kamu seperti ini, misalnya kayak gitu. Kalau menurut kamu gimana? Misal dia tuh nggak mau ngomong, misalkan dia nggak mau ngedengerin aja. Terus juga ketika kita tanya, menurut kamu baiknya seperti apa, dia juga bingung sendiri gitu ya, karena dia juga misalkan masih belum mengerti. Nah, bisa kita ajak anak dulu aja, tetap kepada apa yang kita kasih tahu, misalnya apa ya contohnya? Contoh konkretnya ada nggak, misalkan yang anaknya biasanya nggak dengerin gitu? Kalau misalkan makan terus baru diingetin, oh iya, terus kayak aduh ini kayak gitu, malah disengajain. Oh iya, biasanya kalau gitu sih yang saya tahu ya, biasanya anak itu mau menguji gitu ya, jadi ngetes gimana sih respon atau reaksi dari orang tua kita ketika kita melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan kita bereaksinya justru malah marah ke anak, biasanya jadi anak tuh malah ngajakin gitu ya, Sundanya kayak gitu. Jadi kita juga bisa lebih bijak menunjukkan reaksi kepada anak. Biasa aja misalkan ketika anaknya teriak atau misalkan anaknya menurut kita nakal gitu ya,
kita bisa apa ya, kita lihat aja terus kita memberikan responnya biasa aja, jangan yang terpancing gitu khawatirnya kalau misalkan terpancing itu nanti dia mengulangi hal yang sama karena dia kira itu hal yang seru gitu ngetes kesabaran kita tuh gitu, jadinya dia terus mengulang lagi, jadi kita cukup kasih tahu misalkan sekali aja dulu. Kalau anaknya masih belum mau, ya udah kita liatin dulu dia maunya apa gitu. Kalau misalkan selama tidak berbahaya untuk dia mah ya udah gak apa-apa, selama tidak mengganggu orang lain juga. Kalau misalkan masih mengganggu, kalau misalkan ternyata mengganggu orang lain, ya kita bisa jadi penengah di antara anak dan orang lain tersebut. Itu mungkin kurang lebih gitu. Sama-sama. Boleh untuk uma-uma yang lain mungkin ada yang mau didiskusikan perihal untuk mungkin perilaku anandanya di rumah atau ada hal-hal yang kurang mengerti mungkin dari tadi materi yang disampaikan, mungkin ada yang belum, aduh aku belum paham nih, mungkin boleh mau dipertanyakan lagi ke Ustazah Nurnya. Atau sudah cukup barangkali ya. Oh, ada pertanyaan di Zoom. Sebentar. Boleh untuk di Zoom ada yang bertanya. Ustazah, gimana sih caranya mengatasi masalah pembulian di lingkungan rumah oleh anak tertentu ke anak kita dengan bijak? Apakah kita harus menyampaikan ke orang tua tersebut atau diam saja ya? Pembulian, jadi mungkin posisinya sebagai korban gitu. Mungkin, jadi mungkin tetangga atau anak main yang suka main sama dia di rumahnya mungkin sudah seperti itu. Kalau untuk menghadapi pembulian pasti itu hal yang mungkin tidak bisa kita hindari ya ya, karena kan karakter anak pasti beda-beda gitu. Ada anak yang mungkin mainnya tuh berlebihan gitu ya menurut kita. Nah kita bisa kalau yang biasanya saya hadapi kalau ada anak-anak yang seperti itu sih biasanya kita kasih taunya ke masing-masing anak dulu gitu ya. Misalkan kepada pelakunya, misal kita kasih tahu bahwa perbuatan itu tidak baik gitu. Seharusnya seperti apa juga kita kasih contoh. Jadi bukan hanya kita bilang itu tidak baik saja, tapi tanpa memberikan contoh yang baiknya seperti apa. Jadi yang pertama kita mengatakan bahwa hal itu tidak baik dan yang baiknya itu seperti apa kepada pelakunya. Kemudian kepada korbannya juga kita kita memvalidasi perasaannya bahwa kamu sedih ya diperlakukan seperti itu oleh teman kamu, misalkan seperti itu. Nah, setelah itu kita coba ajak untuk dua anak ini untuk bermaafan gitu ya istilahnya. Jadi untuk bisa main bersama lagi. Kemudian kalau misalkan hal itu masih berlanjut, selanjutnya juga kita sebagai orang dewasa tentunya perlu untuk mengkonfirmasi kepada orang tua yang bersangkutan. Yang pertama misalkan kita memberitahu kepada orang tua pelaku, tapi di waktu-waktu juga yang tidak langsung, misalkan di waktu yang kira-kira orang tuanya itu sedang tenang. Misalnya ketika misalkan kita ketemunya pagi hari dengan orang tua tersebut bisa disampaikan. Jadi dipastikan ketika kita mengatakan tentang perilaku anak yang menurut kita kurang baik itu kepada pelakunya, dipastikan mood orang tuanya itu sedang baik seperti itu. Kemudian juga kepada korbannya juga sama sih, disampaikan juga kepada orang tuanya bahwa dia itu mendapatkan perlakuan demikian gitu ya dari temannya gitu. Kemudian juga kita kasih pemahaman kepada masing-masing orang tua bahwa memang mungkin di waktunya atau di fase anak di usia tersebut itu masih ingin mencoba atau bukan mencoba ya, jadi masih ingin mencoba beberapa hal atau emosi yang ingin dia rasakan seperti kesal atau mungkin jahilnya gitu ya dikeluarkan kepada temannya. Jadi kita sebagai orang dewasa mendampingi orang tua juga untuk bisa membersamai anak supaya perilakunya bisa lebih baik lagi. Jadi yang pertama sih yaitu kita kasih tahu kepada anak tersebut bahwa perlakuan itu tidak baik, kemudian yang baiknya seperti apa, kemudian kita juga sampaikan kepada orang tua yang bersangkutan bahwa anaknya seperti apa gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi evaluasi juga untuk orang tua masing-masing. Kira-kira mungkin kalau misalkan anaknya kepada temannya berlaku demikian, kira-kira apa ya yang harus diperbaiki di rumah. Mungkin tangki cinta anaknya kurang gitu, jadi mungkin dia butuh kasih sayang dari orang tuanya gitu. Jadi mungkin dia hanya mencari perhatian aja supaya orang tuanya aware sama keberadaan dia, seperti itu.
Kemudian untuk penuhnya juga kita sampaikan empati kita kepada orang tuanya, kepada anaknya. Jadi tetap sih kuncinya di komunikasi ya kalau misalkan hal tersebut terjadi. Jadi antar pihak satu dan pihak yang lainnya menurut saya sih perlu untuk mengetahui hal tersebut, tapi dalam penyampaiannya saja mungkin kita pertimbangkan mengenai suasana hati orang tua dan anak-anaknya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Untuk Uma-Uma yang di sini mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup mungkin ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh umat semua. Saya juga masih proses belajar ya, ya. Jadi apabila ada kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian dan kekurangannya mohon untuk dimaklum dan dimaafkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi maupun untuk umat sekalian. Kita tutup mungkin ya Teh. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas siarannya untuk kepada Ustazah Nur atas ilmunya. Semoga menjadi bakal juga buat Uma, buat aku mungkin nanti. Sama-sama ya. Ya. Terima kasih juga ya untuk waktunya. Terima kasih banyak ya Terima kasih ya Insya Allah untuk parenting class offline ini kita ada di pekan kedua setiap bulannya. Untuk temanya pasti berbeda-beda Jadi mungkin kalau Umanya ada waktu, insya Allah boleh kesini lagi. Soalnya waktunya sama setiap jam 9 di Sabtu pekan kedua setiap bulannya. Ya untuk online-nya, kalau yang untuk offline-nya 1 bulan hanya 1 kali di pekan kedua. Untuk yang online-nya di pekan terakhir. Jadi untuk materinya bulannya ada 2 kali. Ya, untuk 1 bulannya itu ada 2 kali. Yang offline-nya 1 di pekan kedua, yang online-nya 1 di pekan terakhir. Offline-nya di Offline-nya enggak di sini terus. Yang iya. Untuk yang online-nya insya Allah nanti diinfokan lebih lanjut untuk di grup diskusi ya Mari kita tutup aja ya untuk hari ini. Semoga di bulan depan materi yang disampaikan lebih bermacam-macam. Siapa yang isi bulan depan? Bulan depan insya Allah yang siap Ustazah Risa ada di belakang orangnya. Untuk di bulan depan insya Allah materinya untuk ini pendidikan seksual ya Ustazah ya. Masya Allah. Sebelumnya saya Ustazah Novi mohon maaf jika dalam menyampaikan ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup aja ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.